Perkenalkan, nama saya Asti Agustina dari kelas 12C, jurusan OTKP. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu anggaran rapat. Yang pertama, pengertian anggaran rapat. Menurut Dormani, yaitu atau Februari 2014 yang mengartikan rapat yaitu pertemuan yang sudah diagendakan untuk merumuskan jalan keluar dalam menghadapi masalah. Yang kedua, menurut Nunung dan Ratu Eti 2001 halaman 129 yang mengartikan rapat merupakan suatu alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan staf-stafnya yang memiliki ruang lingkup yang terdiri atas beberapa hal, yaitu satu, unsur penyelenggaraan rapat atau yang merupakan masalah yang dirapatkan, pimpinan rapat, peserta rapat, media pendukung rapat, dan notulis atau orang yang menulis hasil rapat. Yang kedua yaitu jenis-jenis rapat. Ada yang berdasarkan tujuannya, ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan jangka waktunya, dan ada juga yang berdasarkan frekuensinya dan lembaga. Yang ketiga yaitu syarat penyelenggaraan rapat. Rapat merupakan media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan diselenggarakan oleh organisasi baik swasta maupun perusahaan pemerintah. Yang pertama yaitu dilaksanakan dalam suasana terbuka. Yang kedua yaitu tiap peserta rapat harus berpartisipasi dalam rapat. Yang ketiga yaitu perdebatan berdasarkan pada argumentasi yang logis. Yang keempat yaitu pernyataan yang harus singkat dan jelas. Yang kelima yaitu rapat yang demokratis. Yang keenam yaitu selalu ada kesimpulan dalam rapat. Yang ketujuh yaitu terdapat bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Yang kedelapan yaitu terdapat bimbingan dan pengawasan dari seorang pimpinan. Tipe-tipe peserta rapat. Yang pertama yaitu tipe pemersatu atau peserta yang senang mengusahakan persatuan, terlebih saat terjadi bentrokan antara peserta rapat yang mengarah kepada perpecahan. Yang kedua yaitu tipe perantara atau peserta yang menjelaskan pendapat dari peserta yang lain. Yang ketiga yaitu tipe pendengar atau tipe orang yang tidak memiliki saran atau solusi. Yang keempat yaitu tipe pemberi semangat atau peserta yang senang memberi semangat kepada peserta yang lain. Yang kelima yaitu tipe inisiatif, peserta yang sering memberikan inisiatifnya kepada peserta yang lain. Yang ketujuh yaitu tipe penyerang atau informasi gacor. Tipe pemberi informasi yaitu peserta yang memiliki banyak pengetahuan. Yang ketujuh yaitu tipe penyerang atau peserta yang sering memulai perdebatan. Tujuan anggaran rapat yang pertama yaitu menjalin kerjasama antara anggota yang membentuk suatu sikap yang diinginkan. Yang kedua yaitu memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggota rapat yang lain. Yang ketiga yaitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Contoh anggaran rapat dalam studi kasus 4 yaitu contohnya Universitas Widya Tama mengadakan rapat di aula kampus dan mengundang mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Ekonomi dalam rangka persiapan pelaksanaan kuliah kerja nyata atau yang sering disebut KKN. Rapat tersebut diikuti oleh 150 orang mahasiswa dan mahasiswi dan 6 orang panitia. Ruang rapat tersebut didekor dengan model teater.
Untuk rapat tersebut, panitia memilih paket rapat setengah hari untuk 160 orang dengan biaya 140.000 per orang termasuk pembawa acara. Setiap orang mendapatkan fasilitas berupa makanan ringan atau snack dan makan siang, serta jaminan kebersihan dan keamanan. Rapat berlangsung pada pukul 9 pagi sampai dengan pukul 4 sore, waktu Indonesia Barat. Dalam rapat tersebut, panitia mengundang pembawa acara dengan harga atau biaya sebesar Rp270.000 dan seorang narasumber dengan biaya Rp230.000 per jam. Berdasarkan data tersebut, saya membuat anggaran persiapan pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN untuk Universitas Widya Tama dengan anggaran rapat yaitu 1. Paket rapat 160 orang yaitu dengan harga Rp145.000 per orang dikali 160 yaitu Rp23.200.000. 2. Narasumber dengan lama 6 jam dan dengan harga Rp230.000 per jam dengan harga Rp1.380.000. Dan yang terakhir, pembawa acara berjumlah dengan 1 orang dengan harga Rp275.000. Jika ditotalkan semuanya, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Universitas Widya Tama untuk pelaksanaan persiapan kuliah kerja nyata atau KKN yaitu Rp24.850.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.